Bab 361. Sahabat. Di dalam hutan tersembunyi, warrior yang berdiri di depan pohon besar, di belakangnya ada 10 sosok bayangan hitam yang berdiri diam, tidak bergerak, seolah-olah waktu juga tidak bergerak. Jika orang luar melihat pasti akan menyadari 10 sosok bayangan hitam ini sudah menyatu dengan pepohonan, tidak dilihat dengan teliti, tidak akan melihat keberadaan mereka. Warrior yang memutar badan, melihat sekilas 10 orang ini, tatapan pun mengagumi. 10 orang ini adalah orang yang dia pilih secara teliti, merupakan sekelompok pembunuh yang profesional, dari kemampuan dan sisi lain semuanya paling terbaik. Ini bisa dilihat saat mereka membunuh pendekar hitam klan iblis saat di kota kuno. Kalian semuanya sangat mantap. Warrior yang mengangguk kepala, tatapan tertuju pria yang berada di tengah Jerry Leng dan Silver. Pria ini memakai topeng hitam, jas hitam, di tangannya memegang pedang hitam, tatapan mata sangat dingin dan tajam. Kenapa bisa memerhatikan pria ini? Karena saat di kota kuno, kemampuan pria ini tidak lebih lemah dari Jerry Leng dan Silver, bahkan lebih hebat dari mereka. Karena di tidak sampai 10 detik bisa membunuh 4 pendekar hitam, setiap serangan sangat mematikan. Siapa namamu? Tanya warrior yang. Pria itu tercengang, kelihatan dia sendiri pun tidak menyangka warrior yang akan memerhatikan dia, langsung memberi hormat kepada warrior yang dan berkata, "Ketua, saya Leno Zhang." Warrior yang tersenyum lalu berkata, "Sebelumnya melihat kemampuanmu, sangat lumayan, bahkan membuat aku merasa takut." Leno Zhang menggeleng kepala dan berkata, "Kekuatan ketua lebih luar biasa, satu orang bisa melawan 4 pendekar hebat dunia. Bahkan dengan status kultivator pedang mengalahkan kaisar pedang sekarang, hamba mana mungkin bisa membuat ketua takut." Apa yang dikatakan Leno benar. Saat ini, seorang sosok bayangan hitam berjalan keluar, lalu memberi hormat pada warrior yang dan berkata, "Ketua, aku Suryadi Ye, adalah orang yang paling kecil di sini, tentu saja paling pintar juga." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Pintar atau tidak aku masih tidak tahu, tapi semenjak kamu bersuara, aku mengetahui kamu pasti orang paling tidak tahu malu dari sekelompok orang ini." Mendengar perkataan ini, beberapa orang yang ada di samping pun menahan ketawa, bahkan ada beberapa yang sudah tertawa terbahak-bahak. Remaja yang bernama Suryadi Ye pun memutar bola mata ke atas, sangat tak berdaya. Di saat ini, warrior yang pun diam sejenak, dia mengangkat sepasang tangan, menggerakkan energi hitam. 10 filamen hitam muncul dari badannya, masuk ke dalam badan 10 orang ini. 10 orang ini pun kaget sejenak lalu bahagia, tetapi mereka merasa heran. Karena warrior yang mengembalikan seutas roh mereka, ini menandakan, mulai dari sekarang, mereka tidak dikendalikan oleh warrior yang lagi. "Ketua, kenapa?" tanya Leno Zhang yang sangat impulsif. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Tidak ada apa-apa, aku ingin melakukan demikian. Sekarang, kalian boleh memilih mengikuti aku atau pergi. Tentu saja, aku berharap kalian bisa mengikutiku, karena aku sangat memerlukan kalian." Warrior yang kenapa melakukan demikian sebenarnya ada alasannya. Saat di kota kuno, dia dikepung 4 orang. Dia menyuruh pendekar hitam wilayah selatan pergi, juga diam-diam memerintah mereka 10 orang pergi, namun mereka bersepuluh tidak pergi, malah bersiap untuk melawan, hanya saja ditahan oleh dia, mereka bersepuluh baru tidak menyerang. Di saat itu, dia satu orang melawan 4 pendekar hebat dunia, dirinya sudah merasa akan pasti mati. Dia mengetahui, jika mereka bersepuluh juga menyerang pasti akan mati saja. Kelvin Mo, Sol dan Juno Mo sangat sadis, pembunuhan tidak mempan bagi mereka.
Warrior yang pun mengetahui jika mereka bersepuluh menyerang pasti akan tewas semuanya. Intinya, di saat itu, warrior yang merasa terharu, ada orang yang bersedia hidup mati bersama dia. Rasa setia ini, dia selalu mengingatnya. Dia tidak berharap ada sesuatu yang mencemari rasa setia ini, jadi dia pun mengembalikan roh mereka. Semua orang pun diam. Tidak lama kemudian, Suryadi Ye pun tersenyum, dengan tegas berkata, "Ketua, awalnya di hati kami, tujuan mengikutimu karena roh kami dikendalikan olehmu, juga berharap mengikutimu bisa mendapatkan sumber daya pelatihan yang lebih banyak. Tetapi, saat di kota kuno, melihat kamu demi pendekar hitam wilayah selatan, sendirian melawan 4 pendekar hebat dunia, waktu itu aku pun memberitahu diriku, kamu pantas untuk aku ikuti. Aku juga percaya, dengan mengikutimu, aku baru bisa membalas dendamku." Pemikiranku sama seperti Suryadi. Di saat ini, Leno Zhang yang di samping juga berkata, "Di kelompok pendekar hitam, kamu orang yang aku hormati. Kamu sedikit egois, tapi kepada orang lain, pada orang sendiri kamu sangat setia kawan. Semenjak di kota kuno kamu membiarkan pendekar hitam wilayah selatan pergi, aku pun tahu, aku tidak salah memilih orang. Apa yang dikatakan Suryadi benar, mengikutimu, kami baru ada kesempatan membalas dendam, jadi aku memilih mengikutimu." Jerry Leng juga bersuara, "Aku juga memilih mengikutimu. Aku juga memilih mengikutimu. Aku juga." 10 orang ini, semuanya memilih terus mengikuti warrior yang. Warrior yang pun menghirup napas dalam-dalam dan berkata, "Kalian memiliki dendam yang mendalam, aku warrior yang juga, musuh kita terlalu kuat, tetapi aku percaya, di masa yang akan datang, kita pasti bisa mengalahkan musuh kita." Semua pun memberi hormat pada warrior yang dan serentak berteriak, "Di masa yang akan datang, kita pasti bisa mengalahkan musuh kita." Melihat semua orang, warrior yang pun merasa terharu, akhirnya mulai memiliki teman, juga ada sahabat. Orang yang harus dia lindungi pun semakin banyak. Meskipun bertambah banyak, tapi warrior yang tidak merasa menyebalkan, melainkan merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah dirasakan. Warrior yang menggeleng kepala, menggerakkan pergelangan tangan, sebuah kitab muncul di tangannya dan berkata, "Ini adalah keterampilan hitam teknik tubuh kelas bumi, bernama Jurus Penyembunyian Tubuh. Teknik ini sudah tidak begitu berguna untukku, tapi bagi kalian pasti memiliki kegunaan yang besar, ditambah dengan teknik tubuh misteri kalian, pasti akan sangat menakjubkan. Kalian 10 bersama melatih saja." "Baik." Mereka bersepuluh tidak menolak. Lalu, warrior yang lanjut berkata, "Identitas kalian sudah terungkap keluar, Kelvin Mo dan klan alam baka pasti tidak akan mengampuni kalian, pasti akan memeriksa kalian, jika sampai Kelvin Mo mulai mencari kalian, kalian pasti akan sangat membahayakan. Ini tidak perlu khawatir." Saat ini, Suryadi Ye mendadak berkata, "Dewa Pendekar pernah mengatakan 3 hari yang akan datang Menara Naga akan dibuka. Bisa dikatakan beberapa waktu ini, Kelvin Mo pasti akan fokus pada Menara Naga, bertarung dengan si jenius berbakat. Dibandingkan dengan kami, dia tentu saja akan lebih fokus pada Menara Naga. Jadi dia paling akan mengutus pasukan elit klan iblis datang membunuh kami. Tetapi pasukan elit klan iblis, apakah kalian tidak takut?" Warrior yang tersenyum dan berkata, "Pasukan elit klan iblis, bisa dijadikan lawan latihan kalian saja, betul. Ketua paling pintar." Suryadi Ye tersenyum dan berkata, "Kami bersepuluh sudah mencapai alam pemenang tahap puncak, kemampuan ingin terus meningkat harus mencari lawan latihan, baik pendekar hitam klan iblis maupun klan alam baka. Jadi, ketua tidak perlu mengkhawatirkan kami."
Jika ketua mau khawatir, bolehkan mencari senjata dan pakaian untuk kami. Jujur saja, dari pakaian dan senjata yang kami pakai, ini cukup sedih sekali. Ini baru tujuan kalian sebenarnya, ujar warrior yang. Mendengar ini Suryadi Ye pun tersenyum dan berkata, ketua paling mengerti isi hati kami. Jangan menyanjung lagi. Warrior yang pun memarahi dengan nada bercanda, lalu dengan serius berkata, ingat, jangan mati di tangan pendekar hitam klan iblis ataupun klan alam baka. Aku akan menyiapkan senjata dan pakaian kalian, terus berjuang untuk meningkatkan kemampuan kalian sendiri. Aku ada firasat, masa depan benua akan tidak damai. Jika tidak ada kemampuan, mungkin bertahan hidup pun akan susah, apalagi mau balas dendam. Mendengar ini, Suryadi Ye mulai serius dan berkata, ketua, kami akan berusaha meningkatkan kemampuan, mengikuti langkahmu, tidak akan membiarkan kamu meninggalkan kami. Jika tidak, kami malah akan menyusahkanmu. Kami mana ada muka untuk terus mengikutimu. Jadi, kamu tenang saja, demi ini, kami juga akan sekuat tenaga meningkatkan kemampuan. Leno Zhang mengangguk kepala dan berkata, ketua, meskipun perkataan Suryadi sedikit lebay, tapi maksud dia adalah maksud kami juga. Kami tahu kamu barulah pendekar berbakat yang sesungguhnya. Suatu hari pasti akan meningkat pesat, lalu kami akan tertinggal jauh di belakangmu, tapi kamu tenang saja, kami akan berjuang sekuat tenaga mengikuti langkahmu. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, baiklah kalau begitu. Untuk meningkatkan keagresifan kalian melatih, aku memutuskan siapa yang membunuh pendekar hitam klan iblis maupun klan alam baka terbanyak dan tidak terluka. Aku akan memberi hadiah 5.000 batu energi dan 10 macam jimat yang berbagai tingkatan. Mendadak warrior yang pun diam, karena 10 orang yang di depannya langsung menghilang. Berdiri diam di tempat, warrior yang pun menggeleng kepala dan berkata, benar-benar memalukan, baru 5.000 batu energi dan 10 lembar jimat berbagai tingkatan, mereka sudah bergegas pergi. Benar-benar memalukan. Warrior yang adalah orang yang tidak pernah kekurangan, bagi dia 5.000 batu energi dan 10 lembar jimat berbagai tingkatan hanya hal biasa, tetapi jimat kelas teratas dan ada 10 lembar, ini adalah sebuah kekayaan besar. Mereka mana mungkin tidak tergerak hatinya. Tentu saja, alasan terbesar karena mereka bersepuluh ingin saling bersaing. Dulu tidak ada alasan. Jika bersaing pasti akan merusak perasaan, dan sekarang tidak lagi, karena ada alasan yang kuat. Tidak lama kemudian, warrior yang pun tersenyum, mendadak senyumannya pun kaku, mengulurkan tangan mengelus rambut, seketika melihat rambut yang ada di tangannya. Melihat rambut putih ini, warrior yang diam sejenak, menggelengkan kepala, lalu bergerak dan menghilang dari sana. Meskipun hidup akan berakhir, dia juga harus menolong Clara Xiao. Tetapi untung saja, menara naga akan segera dibuka. Dia bukan takut mati, hanya saja takut setelah dia mati tidak ada orang yang akan pergi menyelamatkan Clara Xiao lagi. Bersambung.